Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berpesan, ini adalah jam'iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal di tenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujah yang tak terbantah. Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang. Rasulullah SAW bersabda, apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat malaikat dan semua orang. Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan tegas menyatakan bahwa hendaknya bagi seluruh umat Islam di Indonesia mewaspadai beberapa aliran sempalan seperti Mujasimah dan Syiah. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berkata, ada juga kelompok Rafidhah yang selalu mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan lainnya, tetapi fanatik kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan ahli bait radhiyallahu anhum. Berkata Sayyid Muhammad dalam kitab Syarah Qomus bahwa sebagian kaum Rafidhah ada yang menjadi kafir. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Kemudian beliau menyitir pendapat Imam Qadhi Iyad yang berkata di dalam kitab Syifa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah kepada Allah untuk mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku sepeninggalku. Barang siapa mencintai mereka, maka aku mencintainya. Dan barang siapa membenci mereka, maka aku akan membencinya dengan kebencianku. Barang siapa mencela mereka, sama dengan mencelaku. Barang siapa mencelaku, sama dengan mencela Allah. Barang siapa mencela Allah, maka Allah akan menyiksanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan seterusnya. Sebagaimana sudah menjadi tradisi di kalangan Syiah, peringatan Asyura diisi dengan ritual pengkultusan Husain bin Ali radhiyallahu an dan Ahlul Bait. Dalam ceramah-ceramahnya, dai Syiah memberi pesan tentang keutamaan Ahlul Bait. Namun, yang disampaikan sejatinya lebih tepat disebut pengkultusan berlebihan terhadap Ahlul Bait. Ahlul Bait menjadi ikon Syiah dan belakangan menyebut-nyebut sebagai madhab Ahlul Bait. Sejauh ini belum ada catatan sejak kapan tepatnya Syiah Imamiyah mendeklarasikan sebagai madhab Ahlul Bait. Tapi sebutan ini sudah cukup populer. Katanya ada ormas Syiah menggunakan sebutan ini, yaitu Ali Ahlul Bait Indonesia, Abi Ahlul Bait Indonesia, yang ketua umumnya adalah Habib Zahir bin Yahya. Bagi Syiah, Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, dijadikan ikon utama. Dalam hadis, Syiah hanya menerima jalur periwayatan yang hanya ditransmisikan oleh Ahlul Bait. Di luar Ahlul Bait jalurnya ditutup, tapi bisa diterima jika isi hadisnya mendukung keutamaan Ahlul Bait. Akibatnya, Syiah menolak mayoritas hadis yang beredar di kalangan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, semua hadis diterima baik diriwayatkan oleh Ahlul Bait atau bukan, asalkan memenuhi syarat-syarat keabsahan hadis dan perawinya. Ahlus Sunnah juga mencintai Ahlul Bait. Mereka mencintai Ahlul Bait berdasarkan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan atas dasar fanatisme.
Ahlul Bait merupakan orang-orang baik, tapi mereka manusia biasa, tidak maksum. Dalam keyakinan Sunni, Ahlul Bait itu adalah satu kesatuan rumah tangga Rasulullah SAW yang terdiri dari bapak, ibu, mertua, anak, menantu, dan para cucu. Namun Syiah menyempitkan Ahlul Bait terbatas. Fatimah, Ali, dan keturunannya. Abu Bakar yang menjadi mertua Nabi SAW didiskualifikasi. Utsman bin Affan yang menjadi menantu Nabi SAW 2 kali dibenci, dikeluarkan dari anggota keluarga besar rumah tangga Rasulullah SAW. Pendiskualifikasian dan penyempitan makna oleh Syiah awalnya didasarkan oleh ideologi kebencian yang termakan propaganda palsu Abdullah bin Sabah bahwa ada sengketa politik, bahwa sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, dan Utsman memusuhi Ahlul Bait. Ayatullah Khomeini, pemimpin besar revolusi Iran, dalam bukunya Kashful Asror menulis dongeng tentang Abu Bakar, bahwa ambisi Abu Bakar untuk berkuasa sudah tertanam sebelum Abu Bakar masuk Islam. Dikisahkan Abu Bakar masuk Islam atas petunjuk seorang dukun. Si dukun menganjurkan Abu Bakar untuk masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar bisa langsung menggantikan kekuasaan. Cerita palsu ini kemudian menjadi landasan ideologis. Padahal faktanya tidak ada permusuhan atau sengketa apapun di antara sahabat dan Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib pernah berwasiat kepada anak keturunannya agar menjaga hak-hak sahabat, sebab hal itu telah dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam satu pidatonya, Ali radhiyallahu an mengingatkan, saya sudah lihat sendiri sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tidak seorang pun dari kalian yang dapat menyamai keutamaan mereka. Nasihat-nasihat Ali radhiyallahu an ini cukup banyak ditulis dalam buku-buku sejarah. Sama sekali tidak ditemukan cercaan terhadap sahabat. Justru yang banyak adalah pesan keutamaan sahabat. Imam Ja'far As-Shadiq ketika membicarakan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata, di samping saya mengharap syafaat dari Ali, saya juga mengharap syafaat dari Abu Bakar. Riwayat Ad-Daruqutni. Imam Ja'far pernah mengatakan, aku dilahirkan oleh Abu Bakar 2 kali. Ahmad bin Zain Al-Habsyi Syarhul Ainiyah 22. Ketika ia masih hidup, nama beliau Ja'far pernah dibajak oleh orang-orang Syiah. Syiah membuat fitnah bahwa Ja'far berlepas diri dari Syekhoni Abu Bakar dan Umar. Sontak ia marah. Beliau mengatakan, Allah berlepas dari mereka orang-orang Syiah. Demi Allah, sesungguhnya aku berharap Allah memberiku manfaat berkat hubungan kekerabatanku dengan Abu Bakar. Abdullah bin Syekh Al-Aidarus Al-Iqdun Nabawi 230. Pernyataan Ja'far As-Shadiq ini menunjukkan bahwa antara dia beserta nasab-nasabnya mengakui Abu Bakar sebagai kerabat atau Ahlul Bait. Keturunan Ja'far juga berkeyakinan sama. Ia menunjukkan bahwa Ja'far yang diagungkan oleh Syiah sebagai imam tidak menyempitkan makna Ahlul Bait. Definisi ini sama dengan keyakinan Ahlus Sunnah dari dulu hingga kini. Definisi ini lebih masuk akal, sebab pendapat ini berdiri secara adil, tanpa ada cacian, pilih-pilih sahabat. Yang dikedepankan Ahlus Sunnah adalah metodologi, bukan doktrin mitologi. Ja'far As-Shadiq memang bukanlah berakidah Syiah, tapi beliau adalah imam besar kaum Ahlus Sunnah. Jadi sesungguhnya
pendahulu dan pembesar Ahlul Bait berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Syawahidul Haq mengatakan bahwa para Ahlul Bait dan keturunannya berakidah Ahlus Sunnah, mencintai sahabat dan mayoritas bermadhab Syafi'i. Sejatinya madhab Ahlul Bait itu tidak ada. Yang ada adalah madhabnya Ahlul Bait, madhab yang dianut oleh Ahlul Bait. Syiah tidak tepat disebut madhab Ahlul Bait, sebab ternyata Ahlul Bait sendiri mencela Syiah karena akidahnya yang mencaci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan Syiah tampil lebih pede dengan nama madhab Ahlul Bait daripada dengan nama Syiah Imamiyah. MUI Jawa Timur telah mengkaji banyak nama madhab Ahlul Bait itu, bagian dari propaganda Syiah untuk menarik simpati. Tertulis dalam fatwa MUI Jatim yang terbit Januari 2012 lalu, bahwa nama Ahlul Bait dibajak Syiah tujuannya untuk kepentingan kampanye ideologis. Ini yang harus kita waspadai. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.